Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, kalian jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu seru untuk disimak. Kalau nanti di tengah cerita kalian punya pendapat, teori, atau pengalaman yang mirip, langsung tulis di kolom komentar. Aku seneng banget membaca komentar dari kalian, dan siapa tahu komentar kalian akan aku bahas di video berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan camilan favorit kalian, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai kisah yang satu ini. Terungkap kisah Pilu Yuvita, korban penyiksaan yang menggemparkan Indonesia. Teman-teman, beberapa waktu terakhir ada satu kasus yang benar-benar bikin banyak orang nih sulit percaya kalau semua ini terjadi di dunia nyata. Korbannya adalah seorang perempuan bernama Yuvita yang harus mengalami penderitaan panjang akibat dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pria bernama Taufik Hidayat. Nih, kasus ini sontak nih bikin perhatian publik sampai jadi perbincangan seluruh Indonesia. Yang membuat banyak orang makin terpukul itu, ternyata selama bertahun-tahun keluarga korban ini enggak tahu keberadaannya, sampai akhirnya sebuah pesan singkat yang diterima sama keluarganya ini jadi awal terbongkarnya semua penderitaan yang selama ini tersembunyi. Nah, dari situlah satu demi satu fakta ini mulai terungkap ke publik. Saat kabar ini menyebar, masyarakat ini dibuat marah sekaligus sedih. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seseorang bisa diduga mengalami perlakuan sekejam itu tanpa diketahui selama begitu lama. Perburuan terhadap tersangka pun menjadi perhatian besar. Aparat kepolisian bergerak melakukan pencarian, sementara masyarakat pun ikut membantu menyebarkan informasi mengenai keberadaan pelaku. Besarnya perhatian publik membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa dengan KDM mengumumkan sayembara sebesar 250 juta bagi siapapun yang dapat membantu menemukan pelaku. Gak lama kemudian, Taufik Hidayat ini akhirnya berhasil ditangkap oleh tim Polda Jawa Barat. Setelah penangkapan itu, Deddy Mulyadi memutuskan uang sayembara itu nggak diberikan kepada polisi, tapi diserahkan kepada keluarga korban sebagai bekal untuk masa depan dan pemulihan korban. Sayembara siapa yang menemukan pelaku kebiadaban terhadap Vita, yaitu Taufik Hidayat, akan diberikan uang 250 juta. Sayembara itu sudah berakhir dan pelaku kejahatan tersebut ditangkap oleh Polda Jabar. Selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar dan Kapolda menyarankan dana 250 juta itu diserahkan pada keluarga korban. Namun teman-teman, penangkapan pelaku bukan berarti penderitaan korban langsung berakhir. Luka fisik mungkin suatu hari nanti bisa pulih, tapi luka batin akibat kekerasan seringkali membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk disembuhkan. Di balik ramainya pemberitaan, ada seorang perempuan yang kini sedang berusaha membangun kembali hidupnya. Ada keluarga yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian. Dan ada pelajaran besar bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan tidak boleh dianggap sebagai urusan pribadi yang boleh diabaikan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, teman-teman, setelah mengikuti seluruh kronologi kasus ini dari awal hingga akhir, mungkin muncul satu pertanyaan ya di benak kita. Apa sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang begitu menyedihkan ini? Kasus seperti ini bukan hanya tentang proses hukum atau penangkapan tersangka. Di balik semua itu ada seorang korban yang harus menjalani masa pemulihan. Ada keluarga yang berusaha bangkit dari pengalaman yang berat, dan ada masyarakat yang diingatkan bahwa kekerasan itu nggak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Pelajaran pertama adalah jangan mengabaikan perubahan sikap atau hilangnya komunikasi dengan orang terdekat, terutama keluarga. Ketika seseorang yang biasanya aktif tiba-tiba sulit dihubungi, menghilang tanpa kabar, atau tampak hidup dalam ketakutan, jangan langsung menganggap semuanya baik-baik saja. Memang tidak semua perubahan itu berarti sedang terjadi tindak kejahatan, tetapi kepedulian bisa menjadi langkah awal untuk memastikan seseorang itu dalam keadaan aman.
Pelajaran kedua, jangan mudah percaya sama informasi yang belum terverifikasi. Dalam kasus yang viral ini, sering muncul berbagai cerita tambahan yang belum tentu benar, menyebabkan kabar yang belum dipastikan justru bisa menyakiti korban, keluarganya, atau mengganggu proses hukum. Karena itu, lebih bijak menggunakan informasi dari pihak berwenang dan media yang kredibel. Pentingnya keberanian untuk mencari pertolongan. Bagi kamu siapapun yang mengalami kekerasan atau mengetahui adanya dugaan kekerasan, mencari bantuan kepada keluarga atau pihak yang dipercaya atau pihak berwenang dapat menjadi langkah penting untuk menghentikan situasi tersebut. Mencari bantuan bukan berarti lemah, melainkan upaya untuk melindungi diri dan orang lain. Jadi kasus ini juga memperlihatkan bahwa perhatian masyarakat dapat membantu mendorong penanganan sebuah perkara. Namun perhatian itu sebaliknya diwujudkan dengan cara bertanggung jawab, mendukung proses hukum, tidak menghakimi tanpa dasar, dan menghormati privasi korban. Pada akhirnya yang paling penting adalah memberikan ruang bagi korban ini untuk pulih. Proses pemulihan ini nggak selalu cepat. Luka akibat kekerasan itu nggak hanya bersifat fisik, tapi juga bisa berdampak pada kondisi psikologis dan kehidupan sehari-hari. Dukungan dari keluarga, lingkungan, serta layanan yang tepat sangat berarti dalam proses tersebut. Nah, teman-teman, semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang berhak hidup dengan aman dan terbebas dari kekerasan. Semoga korban mendapatkan kekuatan untuk menjalani masa pemulihan, keluarga juga diberikan ketabahan, dan proses hukum dapat berjalan secara adil berdasarkan bukti yang ada. Karena pada akhirnya keadilan bukan hanya soal menghukum pelaku yang terbukti bersalah, tetapi juga tentang memastikan korban memperoleh perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk kembali menjalani hidupnya dengan baik.